Assalamualaikum anak-anak, jumpa kembali dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar jaringan komputer. Pernahkah kalian ke bank untuk transfer atau menabung? Ketika kalian ke bank, kalian pasti mengambil antrian dulu. Kemudian, setelah beberapa saat, kalian akan dipanggil oleh teller sesuai dengan nomor antrian. Ketika kalian melakukan transaksi di teller dengan mudah dapat mengakses akun kalian. Teller akan mencatat transaksi tersebut dalam komputer. Apakah data kalian terletak hanya di komputer teller? Tentu saja tidak. Buktinya, ketika kalian menyetor di bank cabang lain, ternyata data rekening kalian juga dapat diakses oleh teller atau CS di bank itu. Hal ini menunjukkan bahwa ada komunikasi data antara komputer yang digunakan di bank, antara bank satu dengan bank yang lainnya. Hal ini tidak hanya terjadi pada komputer dalam ruangan atau di dalam gedung, tetapi juga antar kota bahkan antar negara. Sehingga sekarang kalian akan dengan mudah mengambil uang, baik melalui rekening atau melalui ATM. Dengan ATM kalian dapat mengambil uang di mana saja dan kalian pun dapat belanja secara debit. Oke anak-anakku, mari kita masuk ke materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan menerangkan tentang jaringan komputer. Oke. Mungkin kalian sudah pernah merasakan adanya teknologi jaringan komputer. Karena semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hampir setiap perusahaan mempunyai jaringan komputer. Untuk apa? Untuk memperlancar arus informasi di dalam perusahaan tersebut. Dan sekarang kalian pun mungkin sudah merasakannya. Contohnya, ketika kalian belajar di rumah, kalian pun menggunakan jaringan komputer. Jadi selain perusahaan, kalian juga merasakan bagaimana kegunaan jaringan komputer. Selama BDR ini kan kalian belajar di rumah. Dan apa aja perangkat yang kalian gunakan untuk koneksi ke internet, mungkin bisa kalian pikirkan. Oke. Sebelum itu, Ibu akan memperlihatkan kompetensinya dulu. Kompetensi dasarnya adalah mengenal jaringan komputer lebih teknis. Dan indikator pembelajarannya adalah kalian tuh harus dapat menjelaskan definisi jaringan komputer, menjelaskan manfaat jaringan komputer, dan menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Oke. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi kalian silahkan berdiskusi di kelompok kalian, karena kalian udah punya kelompok ya, kelompok BDR. Kalian bisa menjelaskan apa itu definisi jaringan komputer. Kalian juga harus bisa menjelaskan apa itu manfaat jaringan komputer dengan benar. Dan kalian juga harus menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer dengan benar. Oke. Jadi apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer itu adalah sekumpulan komputer serta perangkat lain pendukung komputer yang saling terhubung dalam suatu kesatuan. Mungkin kalau kalian tidak menggunakan komputer, kalian menggunakan laptop, kalian menggunakan handphone, itu juga merupakan perangkat pendukung komputer. Oke. Dan ketika kalian koneksi internet, berarti apa yang bisa dukung? Kalau kalian menggunakan internet, menggunakan hotspot rumah, berarti itu modemnya jadi pendukungnya. Kalau kalian menggunakan GSM, berarti kalian tethering ya. Ketika kalian menggunakan komputer, kalian tethering ke HP kalian. Oke. Itu definisinya. Apa manfaat jaringan komputer? Pertama, kalian mempermudah sharing file. Ketika Ibu memberikan modul ini atau memberikan media pembelajaran ini, kalian itu sudah mempergunakan namanya sharing file. Jadi kita bisa ketika kalian tethering ke HP kalian dan membukanya di laptop,
koneksi internet kalian, berarti kalian sudah berbagi sumber daya ya. Jadi dengan adanya jaringan komputer itu bisa mempermudah komunikasi, mempercepat arus informasi, mempermudah akses data, menghemat biaya, dan integrasi data. Oke, itu apa jenis jaringan komputer? Jenis jaringan komputer tuh ada 4. Ada LAN, MAN, WAN, dan Internet Connection. MAN, WAN silakan kalian pelajari sendiri ya. Kalian cari informasinya dari buku atau dari internet. Oke. Jaringan komputer berdasarkan peranan komputer ada yang namanya jaringan client server. Apa itu jaringan client? Silahkan kalian pelajari. Terus ada yang namanya peer to peer. Ini juga silahkan kalian pelajari. Selanjutnya kalian juga harus jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan manajemen transmisi. Ada menggunakan kabel dan tanpa kabel. Kalau kabel mungkin kalian merasakan ketika di sekolah ya. Kalau tanpa kabel di rumah sekarang kalian menggunakannya yang tanpa kabel biasanya. Oke, sekarang komponen jaringan. Komponen jaringan komputer itu ada LAN card, ada hub, ada switch, ada router, ada kabel jaringan, ada clipping tool, ada access point, ada modem, dan terakhir ada modem 4G. Oke. Seperti itu anak-anakku sekalian, semoga kalian mengerti dan latihan soalnya silahkan buka di sini. Ini silahkan kalian kerjakan latihan soalnya dan kalian silahkan ikuti pengerjaannya. Setelah selesai silahkan kalian kirimkan ke ibu ya. Oke, terus selanjutnya ini harus diisi dulu sebetulnya ya. Silahkan kalian isi sesuai dengan ini kalian, kemampuan kalian. Ini ibu kasih kesempatan 2 kali. Kalau kalian salah berarti kalian harus mencari lagi kira-kira jawaban yang benar. Kalau tetap salah dia langsung keluar ya. Ini ibu juga asal mengisinya ya. Oke. Dan seterusnya. Oke, jadi kelihatan berapa hasil latihan kalian itu. Berarti karena KKM kita 50, kalau hasilnya 50 berarti Anda belum berhasil. Di sini kalian bisa melihat di mana yang salah mana, yang betul mana. Oke. Oke. Oke, seperti itu. Alhamdulillah anak-anakku, materi sudah selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa tersenyum agar hari-hari kalian selalu bahagia. Tolong diingat materinya, jangan sampai lupa, dan latihan soalnya terus dilakukan hingga kalian mengerjakannya dengan benar. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.